Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar dengan Bapak, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan KM-nya untuk mempersiapkan dan untuk berdoa. Silahkan. Tutup mulut. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut membaca surat-surat pendek. Mulai. A'udzubillahi minas Iya, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan dengan membaca surat-surat pendek yang kalian baca, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah tadi pagi sarapan dulu? Sarapan, alhamdulillah. Jadi ketika kita mau sekolah harus sarapan dulu. Kenapa? Supaya lebih semangat, tidak badan itu lemah. Jadi ketika belajar di sekolah itu harus apa dulu? Sarapan dulu, ya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Iya. Terus siapa lagi? Iya. Yang lagi sakit, yang tidak sekolah, kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Supaya semangat, kita tepuk-tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah ya. Jadi ketika kita memulai pembelajaran harus ada semangat dulu, supaya ketika pembelajaran dimulai kita semangat. Sebelum memulai pembelajaran kita menyanyi dulu lagu wajib nasional. Lagu apa? Satu Nusa, Satu Bangsa. Siap, mulai. 1, 2, 3. Satu Nusa, Satu Bangsa. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Materi apa yang telah lalu Bapak berikan? Tuh, ya apa, Meme? Tentang 5 Asmaul Husna. Apa saja 5 Asmaul Husna yang dibahas oleh Bapak? Yang pertama apa? Asep, apa? Al-Malik, apa artinya Asep? Maharaja, betul. Yang kedua, ya apa Nabil? Al-Aziz artinya apa? Maha mulia, betul. Nah, ya alhamdulillah, berarti materi yang telah lalu berikan berarti kalian masih ingat. Nah, sekarang kita akan membahas materi yaitu pelajaran ketiga, yaitu tentang keragaman. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Coba kalian tahu apa itu keragaman? Tahu tidak? Tidak. Kemudian tentang sunatullah tahu tidak? Tidak. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Di sini apa capaian pembelajarannya? Yaitu peserta didik memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga dan guru. Nah, itu capaian pembelajarannya. Kemudian
apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Nah, di sini Bapak tujuan pembelajarannya itu mendeskripsikan, menjelaskan tentang keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal lita'arofu dengan benar. Nah, itu yang akan dibahas pada materi hari ini. Nah, coba itu kalian lihat ada gambar apa itu kira-kira? Kira-kira apa, Cik? Dari pakaiannya itu berbeda? Berbeda. Kemudian dari apanya? Apa? Nah, dari agamanya itu pasti berbeda. Kenapa? Karena di Indonesia itu termasuk negara majemuk. Apa itu negara majemuk? Negara yang beraneka ragam. Baik itu agamanya, bahasanya, suku bangsa. Nah, itulah Indonesia termasuk negara majemuk. Nah, di sana ada beberapa gambar yang bawah yaitu tentang beberapa bangsa. Di antaranya ada seperti suku bangsa dari Melayu, ya. Kemudian dari Arab, dari Timur Tengah, kemudian dari Cina. Nah, bangsa kita dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Makanya ketika kita berada di Indonesia, meskipun berbeda-beda itu adalah berkah. Dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ada semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Ya, nah itu tentang keragaman dan juga dilihat gambar-gambar yang kalian lihat. Kemudian apa pengertian keragaman? Nah, di sana ada keragaman adalah perbedaan yang ada dalam suatu kelompok manusia. Keberagaman ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, agama, bahasa, suku, ras, dan etnis. Artinya bahwa di sini keragaman itu perbedaan. Kalian pernah melihat di TV ataupun di media sosial ada agama-agama yang berbeda. Coba kalau tentang agama apa saja yang ada di Indonesia? Ada agama Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, nah, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kemudian Hindu. Kemudian apa lagi? Buddha. Dan yang terakhir, Konghucu. Nah, itulah agama-agama yang diakui di negara kita. Yaitu di negara mana? Indonesia. Nah, itu pengertian keragaman. Nah, kemudian kalian sudah melihat ya gambar-gambar yang berkaitan dengan keragaman. Maka di Indonesia itu termasuk di lingkungan sekolah pasti semuanya berbeda. Bahkan ada yang di kota-kota besar itu banyak sekali keragamannya. Termasuk agamanya. Ada agama yang Islam kebanyakan mayoritas. Dan juga agama-agama yang lainnya seperti Kristen. Itulah keragaman dari segi agama yang patut kita syukuri karena adalah keberkahan. Keberkahan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, khususnya di negara Indonesia. Nah itu yang Bapak bahas tentang keragaman. Coba ada berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia? Banyak sekali jumlah penduduk yang Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu jumlah penduduknya itu banyak sekali. Kadang ada dalam sebuah lagu yang berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia. Nanti kalian lihat, ada dalam video tentang jumlah penduduk Indonesia. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang,
banyak lagi yang lainnya. Iya, nah itu tentang lagu jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Banyak sekali, itu tahun berapa? Nah bahkan dari awalnya 100, bahkan lebih meningkat jumlah penduduk yang Indonesia itu. Termasuk keragaman yang ada di Indonesia. Termasuk tadi apa? Agama, kemudian budaya, dan suku bangsa. Nah sekarang buku paket kalian buka halaman 42. Coba, di sana ada berapa gambar? Ada 3 gambar, ya, yaitu tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu keragaman apa? Agama. Kemudian yang kedua, dari segi apa? Suku bangsa. Kemudian yang ketiga, cara berpakaian. Nah itu keragaman yang ada di Indonesia itu. Bukan hanya agama saja, tetapi dalam budaya, dalam pakaian, dan suku bangsa. Perbedaan itu bukan menjadi cara kita menjadi berpecah belah, tapi perbedaan itu harus kita syukuri. Karena ini adalah berkah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu adalah contoh-contoh gambar keragaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ada tugas kelompok ya. Ada tugas kelompok yang berkaitan dengan keragaman. Silahkan buat kelompok dulu yang kalian yang sudah dibuat. Ya, tadi halaman berapa? 42. Ya, nah itu ada gambar ataupun yang berkaitan dengan LKPD. Kalian coba diskusikan tentang, di sana ada masalah 1. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian masing-masing. Nanti kalian dijawab, ya, dijawab. Misalkan ada pertanyaan di sana. Abdul tinggal di pemukiman yang penduduknya beraneka ragam agamanya. Suatu hari ada tetangga yang berbeda agama meninggal dunia. Abdul menghadiri pemakaman tetangganya tersebut. Benarkah perilaku Abdul? Berikan alasan untuk memperkuat jawaban. Nah, kalian diskusikan bersama kelompok, ya. Kalian tulis di buku jawabannya. Cok, mulai diskusi. Nah, di sana Bapak ingin bertanya tentang keragaman itu, untuk apa Allah menjadikan manusia itu beraneka ragam? Untuk apa? Saling mengenal satu sama lain. Ya, kita coba Bapak pengen tahu jawaban masing-masing dari tiap kelompok. Coba yang kelompok 1 mana? Lihat ke depan. Boleh ke depan semuanya. Kelompok 1 jawabannya Apa? menurut kelompok kami yang dilakukan oleh Abdul sikap baik sebagai sesama manusia. Apabila ada yang meninggal, kita harus menghadirinya, bahkan mendoakannya meskipun berbeda agama. Nah, tepuk tangan. Nah, dari kelompok 1, ketika ada temannya Abdul yang meninggal meskipun berbeda, harus apa? Menghadirinya meskipun berbeda, meskipun berbeda agama. Tetapi sikap Abdul dari kelompok 1 ini harus menghadiri. Kenapa? Karena orang yang meninggal itu sama-sama siapa? Ciptaan Allah. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok kami tidak benar yang dilakukan oleh Abdul karena yang meninggalnya bukan beragama Islam seperti kami, jadi biarkan saja. Nah, untuk kelompok 2 membiarkan, tidak menghadiri ketika tetangganya ada yang meninggal. Kenapa? Karena berbeda agama. Nah, ini yang kontra ya. Ini kelompok yang kedua. Ya, terima kasih. Dari hasil diskusi barusan, Bapak mengapresiasi, menghargai. Jadi jawaban-jawaban kalian itu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Yang pro itu ketika ada yang meninggal, itu kita harus menghadirinya meskipun
Berbeda. Berbeda apanya? Agamanya. Kemudian ada yang menjawab dari kelompok yang lain itu tidak boleh menghadirinya. Kenapa? Karena berbeda agama. Intinya ketika ada orang yang meninggal dunia, kita tidak boleh melihat dari agamanya, dari suku bangsanya, dari budayanya. Ketika ada orang yang meninggal, berarti kita sebagai ciptaan Allah harus apa? Menghadirinya. Turut apa? Turut berbela-sungkawa. Karena semua itu, manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah hasil diskusi kalian mengenai tugas LKPD yang barusan Bapak berikan. Kemudian di sini ada soal mandiri, kalian tulis jawabannya masing-masing, ya. Ini adalah tugas mandiri kalian. Bapak dikasih soalnya. Ya, sudah aja. Kumpulkan. Iya, nah ini hasil kerja individu ya. Kalian dalam memahami materi yang sudah Bapak berikan tentang materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, coba Bapak mau tanya dulu. Apakah kalian sudah memahami tadi tentang keragaman? Sudah. Kemudian keragaman apa saja yang tadi ada yang dijelaskan oleh Bapak? Apa saja? Keragaman agama. Keragaman apa lagi? Budaya. Apa lagi? Suku bangsa. Apa lagi? Pakaian. Nah, itu kalian sudah memahami ya. Keragaman yang ada di Indonesia itu berbagai macam ya, dari agama, suku bangsa dan lainnya. Nah, kemudian di sini kita simpulkan ya. Kesimpulan dari materi yang sudah Bapak berikan hari ini adalah bahwa keragaman sebagai sunatullah, yaitu perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai aspek kehidupan seperti budaya, suku dan agama. Selanjutnya, kita harus saling menghargai terhadap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Yang terakhir, keragaman merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, alhamdulillah. Jadi itu tentang keragaman. Perbedaan-perbedaan yang ada itu harus kita syukuri. Sebagai warga negara Indonesia, kita menyadari bahwa keragaman yang ada di negara kita itu adalah sebuah anugerah. Dari siapa? Dari siapa? Arka, dari siapa Arka? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini materi yang Bapak sampaikan tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman sudah Bapak jelaskan. Mudah-mudahan materi yang Bapak jelaskan, materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti ada tugas untuk kalian di rumah. Nanti ada selanjutnya Bapak kasih tugas ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan materi untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal. Kita bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan kegiatan sekolah pembelajaran dengan baik. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.